Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala syahra ramadhana syahrul a'zam. Walladhi ja'ala al-Qur'ana hudan wa shifa'u wa rahmatan lima fis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih berjumpa, masih dalam keadaan sehat walafiat, menjalankan aktivitas dan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, yaitu puasa. Puasa merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yang dimana tertanam iman yang mengaku diri beriman kepada Allah. Perintah puasa ini bukan hanya sekadar perintah, tapi merupakan hadiah. Yang namanya hadiah berarti sesuatu yang menakjubkan, yang dimana Allah mendidik manusia lewat puasa dalam dua perkara, menjadikan dia kembali posisinya sebagai seorang hamba yang sejati, sebagai seorang hamba Allah yang sejati, di mana manusia dalam keadaan berpuasa tidak makan dan minum, bukanlah mereka tidak punya makanan dan minum. Kita ini berpuasa bukanlah kita tidak punya harta untuk membeli makan, bahkan kemungkinan di setiap sisi rumah kita ada makanan yang perlu kita makan, yang bisa kita makan. Tapi pada hakikatnya semuanya kita tidak makan dan minum dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Status sosial apapun, mau dia presiden, gubernur, bupati, apapun statusnya, ketika mereka itu mengaku diri beriman, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, pasti mereka itu tidak makan dan minum dan tidak melaksanakan apa, mengerjakan apa yang telah dilarang oleh Allah. Ini indikasi bahwa Allah mendidik kita. Bahwa kenapa kita itu tidak makan dan minum, jawabannya satu, karena perintah Allah. Maka puasa yang pertama mendidik kita sebagai seorang hamba yang sejati, yaitu seorang hamba yang dimana kembali menjadi seorang hamba Allah, yang di setiap saat sepi, di setiap ramai, selalu tertanam ketakwaan, ketakut kepada Allah. Artinya apa? Bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu, maka yang jangan kita tanyakan sebab-musababnya, tapi kita pertanyakan siapa yang merintahkan, maka laksanakan. Di saat apapun, di saat sepi, ramai maupun apapun, maka takwa kita harus kita bangun. Itulah puasa. Yang kedua, membangun rasa kasih sayang dan iba kita kepada sesama makhluk. Di saat kita lapar, dalam 6 jam ke depan kita tidak makan dan minum, sedikit merasakan bagaimana kesusahan, bagaimana apa yang telah dirasakan saudara kita yang sebagian mungkin ingin makan tapi tidak punya makanan. Maka kasih sayang ini wajib ditumbuhkan dalam setiap jiwa manusia. Maka Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Seorang yang punya belas kasihan, maka dia akan disayangi oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit itu, para malaikat yang jumlahnya begitu banyak, akan menyayangi kita semua. Konteksnya di sini bukanlah kepada manusia saja, tapi kepada seluruh makhluknya. Ada satu kisah di mana seorang pelacur yang kita kenal, di dalam satu hadis disebutkan ada seorang pelacur, ketika dia balik melacur, dia taubat kepada Allah, memberi minum seekor anjing, kemudian dia suatu saat dia meninggal karena memberi minum seekor anjing tadi. Maka Allah memberi dia kasih sayang. Tapi sebaliknya, ada seorang perempuan yang solehah, yang pada hakikatnya dia ahli ibadah, tapi dia masuk neraka karena sebab mengurung seekor kucing, yang kemudian seekor kucing itu tidak diberi dia makan. Artinya apa? Bahwa kasih sayang ini luar biasa bagi setiap manusia, harus ditumbuhkan. Kalau tadi kepada seekor binatang Allah kasih rahmat, bagaimana kepada sesama manusia? Oleh karena itu, melalui media puasa Allah mengajarkan kita untuk menumbuhkan rasa belas kasih sayang kita, rasa kasih sayang kita terhadap sesama. Mudah-mudahan melalui mimbar puasa ini
kasih sayang kita terus tertanamkan, jangankan hanya manusia, tapi kepada seluruh makhluk. Wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang, yang pertama, jangan bunuh perempuan, jangan jangan tebang pohon sembarangan, dan jangan bunuh orang yang tidak berdaya. Ini dalam keadaan perang. Bagaimana kalau dalam keadaan normal? Maka mudah-mudahan melalui media puasa ini, sekali lagi, rasa kasih sayang kita akan semakin tumbuh, sosial kita terhadap sesama, kepedulian kita terhadap sesama akan semakin tumbuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.